Pembangunan Batam merata hingga HINTRLAND Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad, menghadiri musyawarah rencana pembangunan di sejumlah kelurahan di Kecamatan Belakang Padang, Rabu, 9/2. Musrenbang yang dihadiri, yakni di Kelurahan Pecong, Terong, dan Kasu. Selain itu juga musrenbang di Tanjung Sari dan Sekanak Raya. Di kesempatan itu, Wali Kota mendengarkan dan menerima secara langsung masukan dari warga yang berada di pulau penyanggara atau hinterland tersebut. Pembangunan Batam terus dilakukan, bahkan hingga hinterland, ujar Rudi. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di hinterland mulai dari jalan hingga fasilitas umum lainnya. Banyak pembangunan yang dilakukan di Belakang Padang. Kita tata infrastruktur untuk memajukan pariwisata Belakang Padang. Selain itu juga ada satu kapal yang disiapkan untuk pariwisata, katanya. Sementara untuk rencana pembangunan yang diusulkan, akan kembali dibahas di musrenbang tingkat kecamatan hingga kota. Untuk itu, usulan yang disampaikan hendaknya program prioritas. Reporter, Yusuf Hidayat, Editor, Rian Agung. Kasus aktif Batam naik jadi 271 orang sehari. Kasus COVID-19 bertambah 72 orang. Batam, BP kasus positif COVID-19 di Kota Batam terus meningkat. Tim gugus tugas COVID-19 Batam mencatat, sepanjang Rabu, 9/2 terdapat penambahan 72 kasus baru. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang 2022 ini. Secara kumulatif masyarakat Batam yang terpapar COVID-19 mencapai 26.188 orang. Selain kasus aktif, tim gugus tugas juga mencatat penambahan 8 pasien sembuh dengan jumlah kumulatif 25.077 orang. Iya, ada penambahan 72 pasien baru dan 8 pasien sembuh, ujar Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus COVID-19 Batam, Didi Kusmaryadi, Rabu, 9/2. Dirincinya, jumlah pasien yang positif ini terdiri dari 46 kasus terkonfirmasi bergejala, 15 kasus konfirmasi tanpa gejala, 1 kasus konfirmasi perjalanan impor, dan 10 kasus konfirmasi kontak. Untuk kasus probable Omikron berjumlah 111 orang, tambah Didi. Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI Galang menjadi lokasi rujukan dengan jumlah pasien dirawat terbanyak, yakni sebanyak 199 orang. Lalu disusul Rumah Sakit Awal Bros 33 orang, Rumah Sakit Badan Pengusahaan RSBP, dan RS Bayangkara masing-masing 6 orang. Sedangkan isolasi mandiri sebanyak 10 orang. Kasus aktif juga naik jadi 271 orang, bebernya. Sementara itu, bila melihat wilayah di Batam, hampir seluruh kecamatan berzona merah. Kasus aktif tertinggi berada di Kecamatan Batam Kota dengan 84 kasus aktif. Lalu Kecamatan Bengkong 33 kasus aktif dan Sagulung 29 kasus aktif. Selanjutnya Lubuk Baja 27 kasus aktif, Batuwaji dan Sekupang masing-masing 25 kasus aktif. Seluruh wilayah ini berzona merah. Sementara itu, Kecamatan Nongsa 19 kasus aktif, Batu Ampar 15 kasus dan Seibeduk 13 kasus aktif. Bulang yang sebelumnya berzona hijau saat ini memiliki 1 kasus aktif. Sementara Belakang Padang dan Galang masing berstatus zona hijau. Kita imbau masyarakat tetap menerapkan prokes yang ketat, tetap memakai masker, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas, pungkas Didi. Reporter, Rengga YULIANDRA, EUSEBUS Sara, Editor, Rian Agung. Bandara RHF siap terima wisatawan Tanjung Pinang, BP. Bandara Raja Haji Fisabilillah RHF Tanjung Pinang ditetapkan sebagai salah satu pintu masuk bagi warga negara asing, WNA, dan warga negara Indonesia, WNI, yang bertujuan untuk berwisata. Penetapan itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Yang berlaku sejak tanggal 3 Februari tahun 2022 ini juga menetapkan Bandara Hang Nadiem Batam, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu masuk turis asing dan lokal. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II RHF Tanjung Pinang, Ngatimin Kamurtono, mengatakan pihaknya telah melakukan penyambutan wisatawan.
Saat ini pihaknya masih menunggu verifikasi dari Kementerian Perhubungan Kemenhub. Persiapan sudah dilakukan dengan baik, katanya, Selasa, 8/2, lalu. Kendati demikian, Ngatimin mengaku belum mengetahui rute perjalanan internasional yang ditetapkan untuk Bandara RHF Tanjung Pinang. Sebab, katanya, terkait rute tidak memiliki batasan dan masih menunggu rekomendasi dari Satuan Tugas Satgas COVID-19. Kami tetap pada keputusan Satgas. Siap menerima negara mana saja yang telah disetujui, jelasnya. Reporter YUSNADI Nazar. Pemko gelontorkan dana bergulir 10,5 miliar UKM bisa pinjam hingga 100 juta pemerintah kota. Pemko Batam kembali menggelontorkan anggaran 10,5 miliar rupiah untuk membantu pelaku usaha dan koperasi di Kota Batam melalui bantuan dana bergulir. Program ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Kota Batam, Zulfahri, mengatakan, pelaku usaha mikro bisa mengajukan pinjaman hingga 100 juta rupiah, sedangkan koperasi 300 juta rupiah. Rencana ke depan juga akan mengadakan sosialisasi, dan bekerja sama dengan dinas teknis seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi dan bisa merasakan manfaat dari dana bergulir. Untuk suku bunga juga sudah diturunkan sejak tahun lalu. Bunga 4% flat per tahun. Ini juga upaya dalam meringankan pelaku usaha, agar usaha mereka tetap berjalan, katanya. Rabu, 9/2, pria yang akrab disapa Zul ini menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pinjaman. Pertama, harus memiliki jaminan atau agunan, bisa berupa sertifikat rumah. Tidak saja itu, nanti tim juga akan turun dan melakukan survei terhadap tempat usaha. Usaha harus aktif dan memiliki laporan pendapatan per bulan, serta aset yang dimiliki. Jadi persyaratan cukup ketat hampir menyamai semua lembaga pinjaman seperti bank, ujarnya. Pada masa pandemi, pengajuan pinjaman masih lesu sama dengan tahun lalu. Banyak hal yang memengaruhi hal tersebut, salah satunya masih ada keraguan bagi pelaku usaha untuk meminjam, karena kekhawatiran tidak mampu mengembalikan pinjaman. Meskipun, pemerintah sudah memberikan keringanan berupa penurunan suku bunga. Reporter, YULITAVA Editor, Ratna IRTTIK.